Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari mahasiswa Universitas Diponegoro ingin membacakan tentang efek dilutif dan laba per saham dalam akuntansi keuangan menengah 2. Nah, banyaknya kontroversi yang berkaitan dengan akuntansi untuk instrumen keuangan seperti opsi saham, sekuritas yang dapat dikonversi, dan saham preferen berkaitan dengan apakah perusahaan harus melaporkan instrumen ini sebagai kewajiban atau ekuitas. Misalnya, perusahaan harus mengklasifikasikan saham biasa yang tidak dapat ditebus sebagai ekuitas karena penerbitnya tidak mempunyai kewajiban untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Lalu, kita membahas sekuritas yang memiliki karakteristik utang dan ekuitas. Misalnya, obligasi konversi memiliki karakteristik utang dan ekuitas. Sekuritas yang dapat dikonversi serta opsi, waran, dan sekuritas lainnya sering disebut sekuritas dilutif karena jika dilaksanakan, sekuritas tersebut dapat mengurangi mendilusi laba per saham. Nah, yang selanjutnya, obligasi konversi dapat diubah menjadi surat berharga perusahaan lain selama jangka waktu tertentu setelah penerbitan. Obligasi konversi menggabungkan manfaat obligasi dengan hak istimewa untuk menukarkannya dengan saham sesuai opsi pemegangnya. Investor yang membelinya menginginkan jaminan keamanan investasi obligasi atau jaminan bunga dan pokok, ditambah opsi konversi tambahan jika nilai saham naik secara signifikan. Perusahaan juga menerbitkan obligasi konversi karena ada dua alasan utama. Yang pertama adalah meningkatkan modal ekuitas tanpa menyerahkan kendali kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Yang kedua ada mendapatkan pembiayaan utang dengan tarif yang lebih murah. Nah, nilai wajar utang konversi pada tanggal penerbitan dengan komponen utang dan ekuitas dikurangi nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan berdasarkan nilai arus kas itu didapat hasil yaitu komponen ekuitas pada tanggal penerbitan tanpa komponen utang. Sebuah opsi kepada pemegang untuk menukar saham preferen menjadi saham biasa pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan. Saham preferen dapat dikonversi atau convertible preference shares disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Pada saat ditukar atau dibeli kembali, maka tidak ada untung atau rugi yang diakui. Asumsikan PT ABC menerbitkan 1000 saham preferen convertible yang memiliki nilai nominal 1 euro per saham. Saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 euro per saham. Jurnal entry untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut, yaitu kas 1000 dikali 200 euro, yaitu sebesar 200.000 euro di debit. Kemudian modal saham preferensi 1000 dikali 1 euro, yaitu 1000 euro di kredit. Kemudian ekuitas konversi, yaitu 199.000 euro. Jika setiap saham selanjutnya dikonversi menjadi 25 saham biasa dengan nilai pari 2 euro yang memiliki nilai wajar 410.000 euro, entry jurnal untuk mencatat konversi adalah sebagai berikut. Modal saham preferensi sebesar 1000 euro di debit, kemudian ekuitas konversi sebesar 199.000 euro di debit, kemudian modal saham biasa 1000 dikali 25 dikali 2 euro, yaitu 50.000 euro di kredit, kemudian saham biasa yaitu 150.000 euro di kredit. Seperti yang ditunjukkan dan serupa dengan perlakuan terhadap obligasi konversi, PT ABC menggunakan buku tersebut metode nilai dan tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas konversi tersebut. Nilai wajar dari oleh karena itu saham biasa diabaikan dalam perhitungan ini. Jika preferensi convertible saham dibeli kembali pada nilai wajarnya dan bukan dikonversi, PT ABC membuat hal berikut. Modal saham preferensi 1000 euro di debit, ekuitas konversi 199.000 euro di debit, pendapatan yang disimpan 210.000 euro di debit, kemudian pada kas 410.000 euro di kredit.
Waran saham, suatu sertifikat yang memberikan suatu hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode waktu yang telah ditetapkan. Waran saham muncul pada saat yang pertama menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda agar sekuritas yang dijual menjadi lebih menarik. Yang kedua, agar para pemegang saham lama yang memiliki hak istimewa berminat untuk ikut membeli saham biasa. Yang ketiga, sebagai bentuk kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan perusahaan. Kemudian ada opsi jangka panjang, yaitu jangka waktu 5 tahun dan terkadang hingga 10 tahun. Kemudian perusahaan harus menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan hasil di antara dua komponen yang ada. Konsensus opini adalah bahwa program kompensasi yang efektif merupakan salah satu yang memenuhi hal berikut. Ada 5, yang pertama kompensasi berbasis kinerja, yang kedua pemberian motivasi kepada karyawan, yang ketiga strategi perusahaan agar karyawan eksekutif tetap bertahan, dan perusahaan berhasil merekrut pegawai berbakat baru. Lalu yang keempat, upaya memaksimalkan pendapatan karyawan dan meminimalisir biaya perusahaan. Dan yang terakhir, penggunaan kriteria kinerja sebagai upaya pengendalian terhadap karyawan. Lalu ada isu akuntansi utama. Yang pertama ada menentukan biaya kompensasi. Perusahaan menghitung total biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan menjadi hak karyawan pada tanggal opsi tersebut diberikan. Grant date. Lalu ada periode mengalokasikan biaya kompensasi. Perusahaan mengakui biaya kompensasi pada periode di mana karyawan melakukan layanan, service period. Lalu ada laba per saham. Struktur modal perusahaan disebut sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa. Dalam situasi ini, perusahaan melaporkan laba per saham dasar. Lalu dividen saham preferen. Mengurangi dividen tahun berjalan saham preferen dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan tersedia bagi pemegang saham biasa. Ada rumusnya yang adalah laba per saham sama dengan laba neto dividen saham preferen bagi jumlah rata-rata saham yang beredar. Lalu ada laba per saham, struktur modal kompleks. Struktur modal disebut kompleks jika terdiri dari efek saham biasa potensial yang memiliki efek dilutif terhadap laba per saham biasa. Lalu ada EPS dilusian, efek konversi. Mengukur efek dilutif konversi potensial terhadap EPS menggunakan metode if converter. Laba bersih dibagi rata-rata tertimbang saham. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Saya akan memberikan kata-kata untuk hari ini. I always say, decision I make, I live with them. There's always you can correct them. Always you can do them better. At the end of the day, I live with them. LeBron James.